Dia kan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dalam sapaan teduh kita di channel YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bisa memulai kehidupan kami yang baru. Bapa di sorga, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas, kegiatan yang boleh kami lakukan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami terima dan kami pahami, dan juga bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, sebab kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 36. Kami bacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan ayat renungan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab 1 Kronika 16 merupakan bagian dari nyanyian-nyanyian syukur pujian Daud kepada Tuhan. Khususnya di kitab 1 Tawarik 16 adalah nyanyian pujian Daud karena telah bisa membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Tabut perjanjian dipahami bangsa Israel sebagai tanda kasih Tuhan dan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel. Isi dari pujian Daud ini adalah bertujuan untuk mempertegas dan mengaku bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini, dan tidak ada yang tidak di bawah kuasa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia, kasih-Nya tetap sampai selama-lamanya. Saudara, tidak hanya itu, bahwa Dia juga adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan dan doa umat yang dikasihinya. Dan inilah menjadi alasan Daud, sehingga Daud mengajak seluruh umat Israel untuk bersorak dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dan dengan seruan dan nyanyian itu, untuk seruan dan nyanyian untuk bersorak dan bersukacita, untuk bisa mampu mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami dan yang dirasakan oleh Daud dan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya
ketika hidup kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Akan tetapi dalam setiap keadaan seharusnya kita mampu untuk selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, dari segala aspek dan segala lini kehidupan kita dan sebagaimanapun yang kita alami pada saat ini, seharusnya kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya. Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang kita alami, baik dalam keadaan sukacita maupun tidak sukacita, itu terjadi atas seizin daripada Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tentu tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Tidak terlepas dari yang namanya permasalahan atau persoalan-persoalan yang timbul, yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, baik dari keluarga, baik di pekerjaan, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Tapi persoalan ataupun pergumulan bukan menjadi penghalang atau bukan untuk mengurangi semangat kita untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Tetapi seharusnya persoalan, pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita itu akan membuat kita semakin dekat dan mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan itu. Lebih dekat kita dengan Tuhan, dan kita akan lebih tahu dan lebih memahami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, ketika kita belajar dari pengalaman kisah hidup Daud, ternyata kehidupannya juga tidak mulus-mulus saja. Dia juga menjumpai keadaan yang tidak seperti yang diharapkan di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai contoh, bahwa dia pernah mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Tapi dari kejadian-kejadian itu ternyata tidak membuat Daud meninggalkan Tuhan. Bukan untuk membuat Daud tidak lagi memuji Tuhan, tetapi dari kejadian, pengalaman pahit yang dia alami di tengah-tengah kehidupannya, ternyata membuat dia semakin dekat dan semakin berserah kepada Tuhan. Dan jika kita lihat dari Daud mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami dan yang dia rasakan di tengah-tengah kehidupannya, responnya adalah dengan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, di kota kerajaannya. Dan itu sebagai respon Daud atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Saudara yang terkasih, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita juga memiliki respon. Apa respon kita atas segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan yang telah kita alami dan yang telah kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini menjadi pertanyaan sekaligus menjadi perenungan bagi kita untuk tetap bisa melakukan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika kita tidak mampu bersyukur,
kita juga akan sulit untuk melihat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kunci utama untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan adalah dengan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi renungan kita, tetap bersyukur, nikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Orang percaya kepada Yesus adalah bukan orang yang mudah untuk mengeluh, tetapi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang selalu setia dan selalu semangat untuk menjalani kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas renungan yang kami telah terima pada pagi hari ini. Ajari dan tetap bimbing kami Tuhan, sehingga kami juga bisa tetap bersyukur kepada Tuhan dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun di tengah-tengah kehidupan kami begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami dimampukan untuk menjalani segala kehidupan kami, baik dalam segala pergumulan yang kami hadapi, dan menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan benar-benar ada untuk bisa menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Bapa di sorga, berkati juga segala kehidupan kami. Tuhan tetap memberikan kesehatan, semangat bagi kami untuk kami bisa menjalani segala aktivitas kami. Tuhan berkati segala pekerjaan yang boleh kami lakukan, usaha yang boleh kami jalankan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, sehingga berkat Tuhan juga tetap luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa terkhusus buat pengurus kategorial di tingkat pusat, klasis, dan runggun. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Tuhan memberikan semangat untuk pengurus-pengurus kategorial kami, Moria, Mamre, Permata, Zaitun, dan juga KKR. Kiranya dalam segala program-program pelayanan Tuhan memberkati, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terpuji termulia nama Tuhan untuk kemajuan gereja Tuhan, khususnya di klasis kami, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya di bulan Juli nanti akan dilakukan pesta iman anak dan remaja di kategorial KKR. Tuhan berkati segala panitia baik pusat, klasis, dan juga anak-anak KKR yang mengikuti piara ini sebagai pandu guru KKR. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik segala persiapan yang dilakukan khususnya di klasis kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, yang pada saat ini juga mungkin sedang berada dalam pergumulan sakit penyakit, ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang selalu ikut campur tangan dalam setiap pergumulannya, sehingga juga boleh dimampukan Tuhan untuk melewati segala pergumulan yang dihadapi. Ketika pada saat ini ada yang sedang sakit, kami berharap bahwa Tuhan yang menyembuhkan dan mengangkatkan sakit penyakit di tengah tubuhnya, sehingga dia boleh juga akan menjalani segala aktivitasnya yang sudah direncanakannya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.